Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi yang berjudul pendekatan dalam asesmen dan metode dalam psikodiagnostik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Anis Andayani, yang kedua Muhammad Rehan Damopoli, yang ketiga Dwi Reza Syahril, dan yang keempat ada Riana Rosmawati. Pengertian asesmen dan asesmen psikologi. Asesmen menurut tokoh Suchman ialah proses menentukan hasil apa yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Misalkan dalam asesmen perusahaan itu penilaian apa yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan dalam waktu periode tertentu untuk bisa memahami apa kinerja karyawan ini tetap mendukung tujuannya perusahaan tersebut. Dan adapun asesmen psikologi. Asesmen psikologi adalah proses evaluasi individu yang meliputi dari sebuah tes psikologi, wawancara, simulasi sesuai bidang kerja yang disesuaikan kebutuhan dari setiap perusahaan. Nah, manfaat asesmen psikologi ini, perusahaan dapat mengetahui kemampuan apa yang dimiliki saat ini dan kebutuhan pengembangannya karyawan. Penelitian kuantitatif. Pengertian penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mementingkan dan menitikberatkan pada hasil penelitian. Dengan demikian, laporan yang dibuat dengan memakai lambang atau bilangan sebagai jawaban yang pasti atas persoalan yang diinginkan dalam penelitian tersebut. Berikut adalah ciri-ciri penelitian kuantitatif. Yang pertama, penelitian kuantitatif di mana permasalahan penelitiannya untuk menanyakan tentang tingkat pengaruh atau keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, penelitian kuantitatif memfungsikan teori sebagai titik tolak untuk menemukan konsep yang ada terdapat dalam teori tersebut. Itulah yang kemudian dijadikan variabel. Lalu yang ketiga, penelitian kuantitatif dilakukan untuk mengukur satu atau lebih variabel penelitian, di mana lebih dari itu penelitian kuantitatif dilakukan untuk mengukur hubungan atau korelasi antar dua variabel atau lebih. Yang keempat, penelitian kuantitatif sebagai penentu ukuran jumlah responden atau sampel dengan menggunakan persentase, rumus, serta tabel populasi sampel yang sebagai penerapan prinsip keterwakilan. Kelima, penelitian kuantitatif di mana menggunakan perspektif etik, yaitu data yang dikumpulkan, dibatasi, atau ditentukan oleh peneliti. Dalam hal ini, pilihan indikator atau atribut variabel baik jumlah maupun jenisnya. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan metode kuantitatif. Kelebihannya yang pertama, penelitian lebih berjalan sistematis. Yang kedua, mampu memanfaatkan teori yang ada. Ketiga, penelitian lebih berjalan objektif. Yang keempat, spesifik, jadi bersifat jelas dan rinci. Yang kelima, ukuran penelitian besar sehingga menjadi nilai tambah tersendiri. Namun ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu yang pertama, pengambilan data cenderung berasal dari nilai tertinggi. Yang kedua, penelitian tidak subjektif. Yang ketiga, orientasi hanya terbatas pada nilai dan jumlah. Yang keempat, dibatasi oleh peluang untuk menggali responden dan kualitas perangkat pengumpul data orisinal. Yang kelima, keterlibatan periset umumnya terbatas. Selanjutnya yaitu mengenai penelitian kualitatif. Maksud dari penelitian kualitatif adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan cara dan upaya yang sistematis dalam penelitian sosialnya. Penelitian kualitatif yang digunakan merupakan suatu alat untuk melihat sejauh mana suatu proses yang terjadi di dalam gejala sosial kemasyarakatan. Di sini juga terdapat beberapa ciri-ciri dari penelitian kualitatif, yang mana diantaranya yaitu pertama, ada penelitian kualitatif bersikap induktif. Maksudnya adalah penelitian yang dimulai dari data atau fenomena yang ada di lapangan, yang kemudian dimunculkan melalui teori.
Selanjutnya, ada penelitian kualitatif berfokus pada makna yang terdapat dalam suatu fenomena yang diteliti. Maksudnya, dapat disertakan atau digali dari persepsi atau objek penelitiannya. Yang ketiga, ada penelitian kualitatif mengutamakan akan kepentingan proses penelitian yang berjalan, bukan semata mengacu pada hasil yang ingin dicapai. Selanjutnya, ada penelitian kualitatif yang menggunakan teori yang sudah ada sebagai pedoman dan pendukung. Karena mesti berangkat dari data, namun tetapi saja teori yang digunakan berfokus kepada pembatasan dari objek penelitian. Yang kelima, ada penelitian kualitatif bersifat deskriptif atau analitis, yang dimana terlihat dari caranya dalam mengumpulkan dan merekap data-data, bukan mencatat dalam bentuk angka, serta penjelasan yang sejelas-jelasnya atau sedalam-sedalamnya. Dalam metode kualitatif terdapat kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan yang diperoleh dari metode kualitatif diantaranya seperti deskripsi dan interpretasi dari informan dapat diteliti secara mendalam. Selanjutnya yaitu mempunyai landasan teori yang sesuai. Kelebihan lainnya seperti penelitian lebih berjalan subjektif dan sangat efektif digunakan dalam mencari tanggapan ataupun pandangan karena bertemu secara langsung. Selanjutnya, adanya pemahaman khusus dalam menganalisa. Dalam metode kualitatif terdapat kekurangan. Adapun beberapa di antaranya adalah seperti peneliti yang bertanggung jawab beserta terhadap informasi yang disampaikan informan, bersifat sirkular, serta perbedaan antara fakta dan kebijakan yang kurang jelas. Adanya ukuran penelitian yang sangat kecil. Yang terakhir, terdapat tidak efektifnya jika ingin meneliti secara keseluruhan atau besar-besaran. Selanjutnya ada komplementer. Komplementer adalah penggunaan terapi tradisional ke dalam pengobatan modern. Terapi komplementer merupakan terapi untuk mengobati gejala penyakit yang bukan merupakan bagian dari pengobatan standar dokter. Terapi ini biasanya dilakukan pasien bersamaan dengan pengobatan dokter lainnya sebagai pengobatan tambahan, pelengkap, atau pendukung. Contohnya ada akupuntur, yoga, dan pijat. Yang terakhir ada psikodiagnostik. Psikodiagnostik ini merupakan gabungan dari dua kata, yakni psikologi dan diagnostik. Psikodiagnostik ini merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh diagnosis psikologi dalam memperlakukan seseorang dengan tepat. Psikodiagnostik ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti bidang klinis, bidang pendidikan, bidang organisasi, dan bidang sosial. Metode-metode yang biasa digunakan dalam psikodiagnostik. Yang pertama, ada metode observasi. Metode ini digunakan untuk mengenali tingkah laku individu yang biasanya akan diakhiri dengan mencatat hal-hal yang dianggap penting sebagai penunjang informasi untuk mengenal klien. Yang kedua ada metode pengumpulan bahan-bahan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan hasil-hasil yang akan dijadikan sebuah karya. Yang ketiga ada metode angket. Metode angket biasanya berwujud laporan data subjek. Biasanya ini laporannya bisa berbentuk lisan maupun tulisan. Yang keempat, metode wawancara. Metode wawancara adalah metode yang mendasarkan diri pada laporan verbal, di mana terdapat hubungan langsung antara si penyidik atau psikolog dengan subjek yang akan diselidiki. Yang kelima, metode biografi. Metode ini menggunakan bahan-bahan yang berwujud tulisan mengenai kehidupan subjek. Yang keenam ada tes psikologis. Tes ini merupakan penilaian yang digunakan oleh profesional yang ahli, biasanya psikolog, untuk mengevaluasi emosi, kecerdasan, atau fungsi perilaku seseorang. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.